Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Om Buddhaya, Swastiastu. salam Om kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, malam hari ini kita bisa bersua kembali, kita diberikan kesempatan nafas, hidup, sehat. Ya. Sekarang itu sehat itu menjadi rezeki utama, kekayaan yang cukup besar. Ya. Karena kalau orang hidup, orang sehat, itu dia bisa melakukan apapun. Ya. Makanya ketika Anda sehat, itu jangan disia-siakan kesehatannya. Ketika Anda hidup, jangan disia-siakan kehidupan Anda. Dan hidup itu pilihan. Kalau suruh milih, ya kita harus pilih bahagia. Ya. Dan bahagia itu ya berkah dari Tuhan. Ya. Terima kasih sudah ikut bergabung pada mata kuliah saya. Karena ini pertemuan kita pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Sebetulnya sudah bisa akses e-learning ya, Narotama ya? Semuanya sudah bisa akses ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Kalau ada yang belum bisa akses, silahkan menghubungi admin ya nanti. Sebetulnya semua profil saya, kemudian materi, video, itu juga sudah ada di dalam e-learning. Tapi untuk lebih afdolnya, ya, jelasnya saya pribadi akan menjelaskan siapa diri saya. Nama saya Arasy Alimuddin, saya Associate Professor di bidang Manajemen Strategik. Jadi saya mengampu mata kuliah Manajemen Strategik ini sudah 25 tahun. Nah, kemarin tahun 2010 Associate Professor saya keluar itu pada bidang Manajemen Strategik, pengambilan keputusan, dan pemasaran strategik termasuk di dalamnya. Jadi nantinya kalau Anda bertanya tentang kaitannya dengan strategik, pengambilan keputusan, kemudian kebijakan-kebijakan, insya Allah itu memang bidang disiplin ilmu saya. Kemudian pendidikan saya juga sebetulnya S1, S2, S3 saya juga fokusnya ke strategik ya. S1 saya strategik marketing, S2 saya strategik SDM, S3 saya strategik daya saing. Kemudian kalau bicara tentang background pengalaman, memang saya malang melintang ya. Jadi saya pernah di organisasi mulai dari di Research and Development dari Lembaga Manajemen Jawa Timur, kemudian saya pernah menjadi ketua formatur Forum Komunikasi Ormas LSM dan Aparat BIN Sospol Sejatim, kemudian pernah menjadi sekretaris LPPM, wakil ketua peneliti, kemudian ketua LPPM, kemudian sekretaris forum BDS Provider. BDS itu Business Development Service ya, yang didirikan oleh Swiss Contact untuk membantu para UKM di Jawa Timur. Kemudian saya pernah menjadi wakil ketua pembina usaha mikro di Dewan Pengurus Kadin Jatim. Secara profesional dari asosiasi profesi, saya pernah menjadi ketua bidang organisasi Associate of Certified Fraud Examiner. Kemudian anggota di Ikatan Sarjana Ekonomi, Forum Manajemen Indonesia, founder dan sekjen Forum Pimpinan Akademik PTS Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, kemudian founder LSP P1 Universitas Narotama dan LSP P3 yang didirikan oleh Asosiasi Industri MSDM Cipta Unggul, kemudian Ketua Bidang Pendidikan Tinggi Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Jawa Timur, Ketua Dewan Pengarah LSP MSDM Cipta Unggul, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri Perguruan Tinggi Nasionalis seluruh Indonesia. Kalau pekerjaan, ya saya pernah punya bisnis wirausaha di bidang periklanan, kemudian
pernah menjadi GM di salah satu perusahaan manufacturing, kemudian menjadi builder instruktur training, kemudian ketua pelaksana proyek pemberdayaan wanita dari PU Cipta Karya, kemudian otomatis dosen ya, ketua 2LC, manajer marketing, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tahun 2003 saya menjadi dekan, sampai dengan 2010, 2002 pernah menjadi ketua 2LC. Jadi 2LC ini lembaga bisnis, ketua klinik konsultasi bisnis dari Universitas Nusantara. Kemudian tahun 2005 saya hire ke profesional menjadi manajer HRD. 2007 sampai 2009 saya pernah menjadi salah satu direktur utama di sebuah perusahaan. Kemudian kembali lagi ke kampus, saya jadi wakil rektor 1, terakhir saya jadi rektor. 2020 saya mengundurkan diri karena saya mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang didirikan oleh Asosiasi Industri bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi itu sekilas tentang profil dari riwayat saya, dan ini mungkin nanti bisa dijadikan sebagai penunjang bagi para mahasiswa sekalian ingin memperdalam apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan manajemen pemasaran strategik. Oke, karena saya sudah memperkenalkan diri, sekarang saya minta gantian para mahasiswa memperkenalkan diri, karena ini tidak banyak. Silahkan memperkenalkan dirinya satu-satu. Silakan mulai dari Mbak Luh Putu ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat malam. Saya Patricia Pratnya, atau Luh Putu Patricia Pratnya Wulandari, bisa dipanggil Patricia, dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Terima kasih. Sampaikan impian cita-citanya apa? Cita-citanya jadi apa? Cita-citanya sih jadi bos, Pak. Bagus. Kan yang ambil jurusan manajemen ya. Sekarang Iya, sudah Pak, biar dirintis bisa apa? mengatur. Sudah Kenapa, Pak? mulai merintis startup bisnis apa? Saya masih ikut bergabung sama usaha orang tua saya yang baru dibangun, masih kecil-kecilan sih Pak, tapi ya semoga bisa berkembang menjadi lebih besar lagi. Amin. Ya. Astengkara. Terima kasih Pak. Ya, silakan selanjutnya. Langsung siapa, Mbak Niwayan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, nama saya Niwayana Kadiana Santi, bisa dipanggil Kadiana. Saya dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Sangat bersyukur sekali bisa ikut pertukaran pelajar ke Universitas Nusantara tentunya. Dan supaya saya sendiri khususnya bisa dapat ilmu dari Universitas Nusantara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pembisnis, Pak. Tapi bingung mulai dari mana. Mungkin nanti selama mengikuti perkuliahan bisa dapat ilmu dari Bapak juga. Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Niwayan. Silakan Mbak Ida Ayu. Atau Mbak Vera dulu, silakan. Mbak Nikomang, Mbak Ida Ayu, silakan Mbak Ida Ayu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Puji Artini Putri Keniten, bisa dipanggil Dayu Puji. Saya dari kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kameranya perlu dinaikkan, itu nggak kelihatan wajah. Nah, Pak, betul Pak. Ya. Saya dari kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Cita-cita saya itu ingin jadi pembisnis, Pak. Oh, mantap. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan Mbak Vera, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nimade Vera Wahyuni, bisa dipanggil Vera. Saya berasal dari Universitas Mahasaraswati Denpasar.
cita-cita saya ya ingin mengembangkan bisnis keluarga sih Pak, lebih tepatnya Pak. Good. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Eni Komang. Baik, Ya. terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Nikomang Dia Kemalayani, bisa dipanggil Dia. Saya dari kampus Universitas Mahasiswa Denpasar, program manajemen, studi manajemen. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Eka Yanti ya? Belum, sudah Baik, semua? terima kasih. Ya, Sudah, silakan. Pak. Ya. Belum. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niwayana Ekayanti, bisa dipanggil Ekayanti. Saya dari Universitas Mahasiswati Denpasar, program studi manajemen. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang sukses dan mengembangkan usaha bisnis orang tua saya. Hebat, hebat. Ada yang belum perkenalan diri? Sudah semua ya? Belum, Pak. Siapa? Oh iya, silakan Mbak Kadek. Perkenalkan, Pak. Nama saya Nikadek Risna Dwi Kartika, bisa dipanggil Risna, dari kampus Universitas Mahasiswati Denpasar. Cita-cita saya jadi pembisnis. Kasih, Bapak. Ya. Sudah semua? Ada yang lain? Yang belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau dilihat cita-citanya ini, cita-citanya luar biasa semua ini. Saya, alhamdulillah, saya itu pernah bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa dan saya pernah membimbingnya. Ya kan? Kalau Anda ketik di YouTube itu ada salah satu mahasiswa bimbingan saya namanya Gema Merdeka Goryardi. Ya. Ketika dia awal pertama kali bertemu dengan saya, saat itu saya jadi dekan tahun 2003 ya. Jadi 2003 itu saya sudah jadi dekan, pada saat itu usia saya baru 28 tahun. Jadi 28 tahun saya sudah jadi dekan. Ya. Jadi saya ketemu dengan salah satu mahasiswa saya yang calon mahasiswa yang kemudian dia mendaftar ke satu kampus kita, Narotama, yang pada saat itu kemudian dia kan dia berasal dari salah satu kampus terbesar swasta di Surabaya. Dia pindah ke kita karena dia tidak nyaman dengan kampusnya. Kemudian dia banyak, namanya anak pandai itu biasanya cerewet ya. Dia banyak tanya dan lain-lain. Akhirnya sama FO-nya diserahkan ke saya. Bapak mumpung ada Pak Dekannya, silakan ketemu Pak Dekan saja. Nah, ketika ketemu sama saya sudah lihat dari profilingnya dia, saya kan sudah menjadi dosen ini sampai hari ini, saya sudah 25 tahun jadi dosennya. Jadi saya menjadi dosen sudah 25 tahun, jadi saya tahu karakter dari profiling mahasiswa, ini karakter orang sukses dan lain sebagainya itu kelihatan. Akhirnya pada saat itu dia banyak mengkritisi dan lain sebagainya, saya kemudian menjanji taruhan lah sama dia. Saya mengatakan kepada dia, selama kamu mengikuti aturan main saya, kalau kamu tidak sukses, semua biaya studimu saya kembalikan. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya sudah melihat profilnya dia. Maksudnya ketika saya bertemu dia, saya punya passion, saya bisa merasakan aura kesuksesannya dia, sehingga saya berani menjanjikan sama dia seperti itu. Akhirnya dia masuk di kuliah di Narotama. Dan terbukti hanya dalam waktu 10 tahun, ya, bahkan dia sampai sekarang sudah lulus dokter, nggak mau lepas dengan saya. Pak, saya kepingin tetap bergabung dengan Bapak, karena Bapak itu guru saya abadi. Katanya. Sekarang pesawat jetnya dia, pesawat pribadinya dia itu sudah 2. Jadi banyak logika saya memang gini, ketika saya menemukan mahasiswa yang punya potensial, saya biasanya men-trigger dia. Saya yakin bahwa dia bisa menjadi sukses. Jadi saya tidak menggurui dia, tapi saya menjadi fasilitator, menjadi teman, ya, kemudian menjadi mediator. Akhirnya kemudian dia meraih kesuksesannya.
Satu hal yang menarik ketika kuliah itu, saya juga tidak menyangka bahwa dia bisa akan mengalami satu lompatan yang eksponensial. Jadi luar biasa, waktu kuliah itu dia tidak malu jualan roti di teman-temannya mahasiswa, dia bikin roti dijual. Bahkan orang tuanya itu, sebetulnya ini anaknya orang kaya dia, anaknya orang mampu. Tapi dia sejak awal itu memiliki satu nilai kritis dan kemandirian yang cukup tinggi. Akhirnya pernah ayahnya itu, papanya ketemu dengan saya, dia terima kasih telah dibimbing anaknya sehingga dia menjadi seorang miliarder sekarang ini. Dia cukup terkenal di YouTube, Anda ketik aja Gema Merdeka Kurniawati, pasti Anda akan menemukan. Nah, kalau Anda ingin tahu kisah suksesnya, dia menyampaikan sukses story-nya dia itu dari awal sampai akhir. Ketik aja Gema Merdeka Kurniawati Narotama. Nah, itu dia cerita apa saja yang dia lakukan, termasuk ketika berdebat dengan saya yang akhirnya dia memutuskan memilih kampus Narotama pada saat itu ada di situ sukses testimoninya dia. Jadi kesimpulannya apa? Sukses itu yang menentukan bukan kampus kita. Sukses itu yang menentukan bukan background keluarga kita. Tapi sukses itu yang menentukan adalah diri kita. Jadi ketika diri kita itu memang punya keteguhan, punya keyakinan, punya mimpi, dan membuat mimpi itu menjadi sukses, itulah yang akhirnya membuat diri kita menjadi sukses. Saya masih ingat salah satu perjalanan yang dilakukan oleh Anggun C. Sasmi. Saya masih ingat sampai detik ini. Saya kalau ada orang yang sukses karena upaya dan usaha yang luar biasa, itu saya akan selalu ingat. Jadi Anggun C. Sasmi itu ketika dia dulu belajar nyanyi door to door, itu banyak yang menolak. Ya kan? Tapi dia tetap bertahan. Ada statementnya yang ketika dia sukses kemudian dia sampaikan, dan itu masih teringat dan bahkan menjadi satu ideologi buat saya. Jadi yang membedakan orang yang sukses dan tidak adalah semua orang itu punya mimpi, punya impian. Tapi orang biasanya mimpi dalam kondisi tidak sadar, sehingga menjadi impian itu hanya menjadi angan-angan kosong. Jadi mimpi pada saat tidur. Tidur bisa tutup mata, tidur bisa dengan membuka mata. Maksudnya apa? Ya kita mimpi hanya dengan angan-angan kosong. Ya kan? Kalau dalam agama saya, angan-angan kosong itu adalah tempatnya setan, tempatnya iblis. Ya. Makanya kita dilarang berangan-angan kosong. Ya. Jadi mimpi itu, meskipun kita bermimpi, jadi mimpi itu harus terus-menerus. Jadi pada saat kita tidur bermimpi, bangun tidur pun harus bermimpi. Impian kita harus dibawa terus. Nah, kalau kita bangun kemudian impian kita bawa, maka kita akan mewujudkan impian kita itu pada suatu kenyataan. Kenapa seperti ini? Karena menurut teori psikologi, saya kebetulan certified di bidang NLP ya, Neuro Language Programming, jadi bahasa pemrograman otak. Ya, menurut hasil riset dan para statement para ahli, bahwa manusia, otak kita, itu tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Anda mau bukti, dia tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Contoh misalnya, bayangkan ini apa ini? Mouse ya, tidak kelihatan. Nah, mouse ya. Nah, bayangkan mouse saya ini adalah mangga muda yang masih kecut. Bayangkan, ya. Jadi dia bayangkan sebagai mangga muda. Mangga muda, kalau mangga muda itu berarti kalau dikupas warna dagingnya atau warna isinya itu masih putih ya. Nah, kalau mangga yang manis kan kuning. Bayangkan. Sekarang saya mau tanya, apa yang dirasakan oleh lidah Anda? Anda merasakan asam nggak? Nah, itu sebagai bukti real, bukti contoh nyata
bahwa otak kita itu tidak bisa membedakan antara khayalan dan nyata. Untuk itu, ketika kita bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi kemudian proyeksikan mimpi Anda itu menjadi sebuah gambar yang nyata. Kalau Anda nanti belajar manajemen strategik sama saya, di situ akan kita ajari yang namanya teori visualisasi. Jadi bagaimana kita membangun mimpi kita, memproyeksikan mimpi kita menjadi sebuah visual, tapi visualisasinya tuh di dalam otak kita. Sehingga nanti itu bisa men-trigger, menggerakkan psikomotorik kita, dan akhirnya tangan kita, kaki kita, cara berpikir kita, lidah kita, panca indera kita, itu semua bergerak untuk menggapai mimpi dan impian cita-cita kita. Ya, jadi itu. Jadi impiannya bagus-bagus. Nah, cuman saran saya yaitu tadi bahwa tetap apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap yakin, tetap bergembira, tetap bahagia, dan jadikan mimpi itu sebagai passion Anda. Kalau jadi passion, jadi sesuatu yang memang Anda inginkan, sesuatu yang memang Anda harapkan. Ya, sama kayak misalnya Anda jatuh cinta sama seseorang. Jatuh cinta kan membuat tai kucing rasa coklat. Anda disakiti kayak apapun ya tetap diam, ya kan? Anda dihianati ya tetap diam, ya. Itu tai kucing rasa coklat itu, ya. Nah, kalau Anda punya impian ya seperti itu. Anda tetap teguh dengan impian Anda meskipun tantangan, hambatan dan rintangan itu menyakitkan Anda tetap bertahan. Ya. Tapi pada malam hari ini kita tidak dalam konteks bicara mata kuliah itu ya. Jadi itu mata kuliah manajemen strategic leadership, ya, kemudian juga pengambilan keputusan, ya, kemudian kita bicara tentang behavior, perilaku, motivasi, ya, itu beda. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang manajemen pemasaran strategik. Nah, apa sih sebetulnya manajemen pemasaran strategik itu? Nah, saya akan share materinya ya. Jadi, manajemen pemasaran, sebelumnya saya share RPS-nya dulu ya, supaya Anda jelas. Ini di Elina ya. Di Elina itu saya sudah menampilkan rencana pembelajaran semester. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran strategik itu yang pertama nanti Anda diharapkan memahami konsep dan teori daripada manajemen atau manajemen strategi pemasaran atau strategi pemasaran. Ya. Kemudian kedua, memahami metode dan teknik strategi formulasi, strategi implementasi, strategi evaluasi dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pemasaran atau marketing. Ya. Jadi itu yang diharapkan yang nantinya Anda akan pelajari di dalam mata kuliah manajemen pemasaran strategik. Pada topik yang pertama ini, kita akan membahas tentang perencanaan, strategi, dan kegiatan pemasaran. Jadi, itu tadi. Kalau pemasaran, Anda sudah belajar ya. Strategi juga belajar. Saya akan mendefinisikan satu-satu, supaya Anda nanti memahaminya bisa lebih dalam, lebih komprehensif. Jadi strategi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani dengan kata strategos. Strategos itu terdiri dari dua kata, stratos yang berarti militer dan age yang berarti memimpin. Jadi strategik itu sebetulnya generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang untuk memenangkan perang.
Sehingga kalau kita ngomong strategik, jadi apapun yang dikaitkan dengan strategik, berarti itu bicara tentang bagaimana memenangkan persaingan, memenangkan peperangan. Untuk itu, pada tataran berpikir strategik, maka kita tidak boleh berpikir untuk kalah. Ya sama tadi, ketika kita punya impian, ketika kita punya cita-cita, kita harus yakin bahwa kita bisa menggapai impian dan cita-cita kita. Sedikit saja Anda khawatir, sedikit saja Anda mengeluh, sedikit saja Anda tidak yakin bahwa Anda bisa menggapai impian dan cita-cita Anda, itu sudah membuat satu kesalahan yang fatal. Dan itu dalam teori visualisasi, itu akan menyebabkan yang namanya demotivasi, dan secara sistemik itu dalam tubuh manusia, itu membuat Anda nanti ketika putus asa, galau, dan lain sebagainya, akhirnya Anda semakin menjauh dari impian dan cita-cita Anda. Ya, sama strategi juga begitu. Jadi strategi itu harus berpikir menang. Ya. Jadi misalnya Anda berpikir, makanya nanti ketika dikaitkan dengan pemasaran, berarti ya harus yakin target pemasarannya itu bisa tercapai, bisa terjual. Bahkan dalam teori NLP itu ekstrim. Marketing itu atau pemasaran itu adalah teori pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Pasti. Kalau proses dilakukan, sistem itu dijalankan dengan baik, maka target itu pasti bisa tercapai. Nah, sehingga strategi itu adalah menentukan apa yang harus dikerjakan, sedangkan taktik adalah menentukan bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Dan strategi yang baik itu adalah mampu memenangkan persaingan tanpa harus berkonfrontasi dan melakukan pengorbanan yang terlalu besar atau mengeluarkan cost yang besar. Ya, makanya sekarang banyak orang mengatakan blue ocean strategic. Ngapain kita harus berdarah-darah? Ya kan? Ngapain kita harus menghadapi satu persaingan yang membuat kita akhirnya mengalami kerugian yang cukup besar? Ya. Kenapa kita tidak menciptakan, meng-create pasar baru, menciptakan pasar baru? Ya. Jadi salah satu contoh yang menarik, ada anaknya sahabat saya, ketika dia melihat bahwa dia punya passion untuk membuka kafe. Tapi kafe ini fokusnya adalah kopi. Ya. Dia passionnya ke sana. Nah, sebelum dia membuka, itu dipelajari semua. Bagaimana kafe kopi yang selama ini ada, terus apa yang harus dilakukan, behavior masyarakat, pengambilan keputusannya terhadap kopi itu bagaimana, dan sebagainya. Itulah yang membedakan antara kita melakukan satu perencanaan strategik dan tidak. Ya. Karena kalau kita ngomong strategik, kita sudah merespon keberadaan dari para pesaing, sehingga supaya kita ini tidak mengalami kerugian, kita tidak mengalami yang namanya waste yang terbuang percuma, ya kan? Kita tidak mengalami satu kerugian, dan kita tidak harus jatuh pada lubang yang sama yang pernah dilakukan oleh orang lain. Itu yang membedakan kita sebagai orang-orang di bidang manajemen itu di situ. Ya kan? Sehingga apa yang kemudian terjadi? Akhirnya dia kemudian menemukan satu konsep bahwa sebetulnya tes itu ya beda-beda tipis lah, sulit untuk membedakan tes kopi. Tapi kemudian dia teliti tes yang disukai oleh segmennya dia, kemudian yang diambil oleh dia adalah segmen milenial. Segmen milenial itu suka dengan kopi bidang apa, kemudian dia pengambilan keputusannya itu dari medsos dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh saja pengambilan keputusan strategiknya yang menarik. Dia menamai nama kafe tokonya itu Tuku Kopi. Tuku Kopi. Tuku Kopi itu bahasa Jawa, bahasa Surabaya. Beli kopi bahasa Indonesia. Nah, tapi karena namanya saja sudah menggerakkan orang lain secara NLP ya. Jadi ketika kita namanya saja sudah Tuku Kopi, ketika kita melihat itu kayaknya ada dorongan orang, dorongan konsumen untuk membeli kopi, karena Tuku Kopi itu beli kopi. Beli kopiku. Nah, dia sudah belajar juga berapa lama orang melihat brand Tuku Kopi itu sehingga dia terangsang untuk membeli kopi. Sehingga itu menentukan lokasi strategis dari kafenya. Jadi makanya lokasi strategis kafenya itu dia cari di keramaian-keramaian, dan dia memang yang dia bidik adalah segmen yang milenial yang bermobil, sehingga dia cari di
pom bensin di area-area strategis, di area-area utama di kota Surabaya. Dan menariknya, dia juga mengemas toko kopinya itu luasnya hanya 4x4. Jadi dia tidak memberikan 4 kali, lebih pastinya 4x5. Dia tidak memberikan space orang untuk duduk di dalam. Jadi duduk di dalamnya sebentar, dia pesan, nanti setelah itu dia keluar di luar. Nah, sehingga orang ramai di luar 17 itu ternyata merangsang orang lain untuk datang. Nah, itulah salah satu contoh ketika seseorang melakukan perencanaan strategik pemasaran dengan baik, maka dia akan dia akan mendapatkan kesuksesannya. Akhirnya apa? Ya benar-benar booming. Judul-judul kopinya dikasih nama kopi tetangga. Terus apa? Kopi si manis. Pokoknya nama-nama milenial itu salah satu contoh kalau kita sudah ngomong strategi. Kenapa? Karena strategik itu sebetulnya the art and science. Sekarang kita ngomong manajemen strategik. Manajemen strategik itu the art and science. Jadi seni dan pengetahuan. Tapi titik tumpunya itu di seni. Seni itu berarti apa? Olah pikir, olah rasa, dan olah fisik. Jadi ada konsep, ada perasaan yang dibawa, perasaan ya. Jadi ada feeling yang dibawa, kemudian juga ada activity. Nah, itu gabungan seni. Sehingga kalau kita ngomong seniman itu, dia nggak bisa kemudian tanpa passion, nggak bisa. Orang seniman itu pasti passion. Orang suka memahat patung, orang bisa bernyanyi, orang pasti ada passionnya. Sehingga kalau kita ngomong bisnis itu juga passion. Makanya bisnis yang sukses itu berangkat dari passion, dari hobi, dari apa yang dia suka. Kalau dia suka, maka dia akan bisa bertahan dalam kondisi apapun. Tapi kalau dia coba-coba, ada tantangan sedikit, hambatan sedikit, ya sudah putus asa. Jadi, di sini, the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decision that enable an organization to achieve its objective. Jadi seni dan ilmu, formulasi, jadi merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Ya kan? Di mana pada proses merumuskan, mengimplementasikan itu ada cross-functional decision. Jadi pengambilan keputusannya itu cross-functional. Jadi tidak berurutan, tidak harus. Jadi strategik itu kalau ada perubahan, ya ini bukan kitab suci, harus diubah. Karena memang strategik itu adalah harus mengadop perubahan, harus mengikuti isu-isu perkembangan zaman. Ya kan? Nah, dengan begitu maka yang penting bahwa perubahan yang kita adop, yang kita ambil keputusan-keputusan tadi itu benar-benar bisa dipastikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi misalkan tadi misalkan tuh kopi, ternyata trennya berubah, anak-anak milenial itu, ya kan? Misalnya dia sukanya bahasa gaul, ya kopi misalkan dibalik menjadi ipok, ya jadi nanti diubah konsepnya, bukan tuku kopi tapi tuku ipok, nah, misalnya begitu. Itu strategic management seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita setelah bicara tentang manajemen strategik, kita sekarang bicara tentang apa sih sebetulnya manajemen pemasaran. Ya. Jadi, ini saya ambil beberapa teori generik dari Peter Drucker. Dia mengatakan pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran itu sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu pelanggan. Ekstrimnya, Drucker itu mengatakan, pemasaran itu hakikatnya adalah memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ekstrimnya, kalau pelanggan itu minta sampah, bungkus sampah itu kasih pelanggan. Ekstrimnya seperti itu. Jadi tidak boleh kemudian kita ngomong pemasaran, ternyata basicnya bukan pelanggan, tapi keinginan Anda, ide-ide. Makanya kalau bikin bisnis, bukan berangkat dari
semata-mata keinginan dan ide Anda, tapi ide Anda dan keinginan Anda itu harus dipastikan memang dibutuhkan oleh customer. Loh Pak, saya punya ide, tapi ide saya ini spesifik. Ya cari segmentasi yang spesifik. Jadi cari ide atau hobi Anda. Kalau Anda itu menjadi hobi Anda, menjadi ide Anda, ya pasti ada kan. Segmentasi pasarnya pasti ada. Dan pemasaran itu adalah kreasi dan realisasi dari sebuah standar hidup. Karena pemasaran itu mencakup kegiatan menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut, dan kemudian memutuskan cara yang terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut, sehingga itu bisa di-accepted oleh konsumen, konsumen puas, dan konsumen menjadi loyal. Dan pemasaran itu beda dengan penjualan, pastinya. Karena di dalam pemasaran di situ ada promosi, 4P minimal kan, ada produk, ada harga, ada promosi, ada distribusi. Nah, kemudian bagaimana konsep pemasaran menurut para ahli lainnya? Kotler misalkan. Dia mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang diterapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Sehingga pemasaran itu adalah merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Ekstrimnya begini. Teori ini tuh ekstrimnya begini. Kalau Anda ngomong goalnya dari sebuah pemasaran, itu adalah bagaimana menciptakan satu volume penjualan yang sistemik sehingga tercipta yang namanya sustainability, keberlangsungan, keberlanjutan. Berarti di situ harus ada customer relationship management. Nah, contohnya seperti itu. Maka dari itu, kalau seorang sales, itu ketika dia menjual barang, menjual produk, itu bicara tentang produk. Itu rata-rata hanya maksimal 10-15%. 85% itu kita bicara tentang apa yang menjadi preferensi sehingga calon konsumen kita itu mau membeli barang kita. Contohnya, misalkan dia senang bola. Ya kita ngomong bola. Nah, kalau dia sudah merasa dekat, dia merasa kita bagian dari mereka, nah itu kemudian baru di closing ditawarkan produk yang kita jual. Itu dalam teori business coach, dalam teori NLP marketing itu namanya konsep mirroring ya. Jadi bagaimana membuat kesamaan antara kita dengan calon pelanggan kita, konsumen, nah, sehingga konsumen itu merasa kita itu bagian dari dia, sehingga ada yang namanya kesamaan, sehingga kita bisa menggerakkan dia untuk mengambil keputusan. Makanya kalau Anda lihat iklan rokok, iklan apapun, itu bicara tentang produk itu kontennya cukup kecil. Justru bicara tentang empati, tentang kebersamaan, tentang kerjasama, tentang persahabatan, ya itu yang paling ditekankan supaya dia bisa dekat dengan pelanggannya. Nah, kemudian ini perbedaan antara konsep pemasaran dan penjualan. Jadi kalau konsep penjualan, ya kan, itu dari pabrik menciptakan produk, kemudian dijual menghasilkan. Tapi kalau pemasaran, pabrik itu kemudian menetapkan sasarannya, dan itu sasarannya itu akhirnya menjadi satu sasaran itu didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Jadi pabrik ini adalah menciptakan satu barang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan, ya kan? Jadi nanti fungsinya seorang marketing itu, seorang pemasaran itu tidak hanya sekedar dia menjual, tapi dia menginfokan
kepada bagian manufacturing, menginfokan kepada produk sebetulnya apa sih, produk seperti apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga ketika dia membuat produk itu benar-benar produk itu bisa di-accepted pelanggan. Kemudian setelah itu dilakukan yang namanya pemasaran terintegrasi. Ya, pemasaran terintegrasi ini banyak macamnya, nanti kita akan bedah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian berdasarkan objek sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegrasi ini akan diharapkan dapat menghasilkan laba secara sistem, secara berkelanjutan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan laba secara berkelanjutan? Ya, konsumennya harus puas, dia harus membeli kembali, dia harus menjadi pelanggan loyal kita. Nah, itu konsep pemasaran. Kalau konsep penjualan yang penting jual dan dapat laba. Konsumen mau beli lagi, mau enggak, ada urusan. Itu penjualan. Sehingga konsep inti dari pemasaran itu selalu berangkat dari kebutuhan dan keinginan dari permintaan yang ada, dari pasar yang ada, kemudian dibuatlah sebuah produk. Nah, produk itu kemudian dibuatlah nilainya, biayanya, ya kan? Kemudian fiturnya yang bisa memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, itu terciptalah yang namanya transaksi dan hubungan. Kemudian masuklah ke dalam pasar dan kemudian dilakukan pemasaran dan pemasar di sini. Nah, pemasaran sendiri terdiri atas beberapa ya. Pemasaran barang dan jasa, gagasan, pemasaran industri, jasa, pemasaran gagasan itu bisa dijual sekarang itu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di muka. Nah, bagaimana kemudian kita bicara tentang manajemen pemasaran strategik? Ya. Jadi kalau kita ngomong manajemen pemasaran strategik, berangkatnya pasti dari visi. Kalau kita ngomong strategik kan berangkat dari visi, dari impian kita, dari cita-cita kita. Jadi visi bisnis kita ini apa? Kemudian misi bisnis kita apa? Visi itu cita-cita kita, impian kita. Misi itu apa tujuan keberadaan kita? Untuk customer kita, untuk stakeholder kita. Kemudian tujuan perusahaan, apa yang mau dicapai? Tujuan departemen marketing diturunkan ke tujuan departemen marketing. Kalau tujuan departemen marketing ya itu apa? Ya itu tadi yang sudah dijelaskan, menciptakan laba secara berkelanjutan, ya kan? Kemudian itu dideskripsikan dalam satu kegiatan, di bottom table kegiatan, kemudian dilakukan riset market, intelligent market, ditentukan segmennya, ditentukan targetnya, ditentukan positioningnya, kemudian ditentukan kebijakan harganya, distribusinya, promosinya. Nah, kemudian dievaluasi apakah tujuan daripada pemasaran tercapai. Ya, kalau tercapai, kalau dievaluasi di sini ya, dilakukan evaluasi. Kalau tercapai berarti perlu ditingkatkan, continuous improvement. Kalau tidak tercapai berarti kembali lagi ke tujuan departemen marketing, ya kan? Apa yang salah, ya kan? Kalau sudah tercapai berarti ditingkatkan targetnya. Kalau tidak tercapai, apa yang salah? Terus kemudian dirumuskan kembali. Ya kan? Sehingga definisi dari manajemen pemasaran strategik itu adalah the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve its marketing objective. Jadi bedanya dengan manajemen strategik tadi, itu bedanya kalau strategi tujuan, kalau ini lebih spesifik, tujuannya adalah tujuan marketing untuk mencapai tujuan dan sasaran marketing. Ya. Tujuan dan sasaran marketing paling umum apa? Ya, laba perusahaan meningkat, pertumbuhan pelanggan, market share, ya kan? Kemudian berapa pelanggan yang retention pelanggan, kemudian berapa yang pelanggan yang loyal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategik generik daripada pemasaran? Jadi kalau kita ngomong strategik generik pemasaran itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama pasar, yang kedua adalah produk. Ya. Jadi kalau pasar ini adalah tempat menjual produk yang kita jual di pasar. Ya. Sehingga kalau produk existing, jadi misalnya tadi kita punya produk, katakanlah misalkan kita punya produk baju misalkan, baju kita, batik kita itu sudah dikenal misalkan gitu, batik Bali misalkan gitu, pasarnya juga sudah jelas,
orang Bali, turis lah. Ketika produk existing, produk yang sudah ada dan pasar yang sudah ada, maka strateginya pasti penetrasi pasar. Penetrasi pasar itu apa? Yaitu meningkatkan intensitas kegiatan pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, ini bisa diberikan bonus, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian, produk existing, tadi misalnya baju Bali, tapi pasarnya baru, dijual ke Surabaya. Ya kan? Berarti ini ada pengembangan pasar. Nah, strateginya apa? Ya, harus disesuaikan dengan pasar baru tersebut. Ya kan? Mungkin kemasannya, harganya, dan sebagainya. Nah, kalau yang selanjutnya adalah produknya baru, tapi pasarnya pasar yang ada, berarti pengembangan produk. Ya, misalnya kita tahu ini sudah jenuh dengan model batik ini, motifnya harus diubah supaya kita tetap bisa mempertahankan pasar yang ada. Tapi kalau produknya baru, kemudian pasarnya baru, berarti harus diversifikasi. Ya kan? Di sini kita harus bisa menciptakan pembeda yang unik, ya kan, sehingga produk baru kita yang unik tadi itu bisa mendapatkan market yang baru. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya segmentasi, targeting, positioning. Apa sih sebetulnya segmentasi itu? Jadi membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Berdasarkan segmen kemudian dipilih satu atau lebih dari segmen pasar tadi itu menjadi target. Ya kan? Kemudian setelah itu positioning kita harus dilihat. Berdasarkan target kita itu apa sisi unique selling point yang dari produk kita itu yang dilihat oleh target pasar kita tadi, dan bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan produk kita itu supaya dia masuk ke dalam benak konsumen. Jadi otak kita ini di sini ada namanya anchor, dan sesuatu yang sudah masuk ke dalam anchor itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Apalagi dia mampu menciptakan yang namanya memorable experience. Jadi ketika dia beli sesuatu, kemudian dia merasakan satu hal yang menarik, yang membuat itu langsung terekam di dalam benaknya. Maka dari itu, ketika kita ngomong pemasaran, ketika menjual produk, justru closing apa yang bicara closing tentang produk itu hanya 90% ini bicara tentang relationship, hubungan kita dengan customer kita. Nah, taktik pemasaran sendiri ada diferensiasi. Kalau kita ngomong diferensiasi, yang menjadi pembeda apa? Produk, kemudian service, layanan, people, orang-orang yang menjual, salesman-nya, ya kan? Kemudian image yang dibangun berdasarkan apa yang dipersepsi oleh konsumen. Ya. Kalau kita ngomong bauran pemasaran, berarti ada 4. Produk, harga, distribusi, place, dan promotion. Nah, kalau kita ngomong penjualan, berarti di situ ada fitur selling, benefit selling, solution selling. Nah, produk sendiri sekarang kita bahas. Produk itu mengalami yang namanya life cycle, siklus kehidupan produk. Saya pernah melakukan sebuah riset, dan itu riset saya didukung oleh beberapa riset dari jurnal-jurnal yang lain. Ternyata produk aksesoris itu life cycle-nya 1 bulan. Jadi kalau dia dalam 1 bulan dia tidak melakukan inovasi, maka produknya akan ditinggalkan. Ini harus di research. Makanya ketika kita menjual sebuah produk kita ini harus kita riset yang kita jual. Unique selling point-nya di mana dan berapa life cycle-nya, masa hidupnya itu seperti apa. Ketika kita masa hidup itu kita tahu, maka kita akan tahu ketika dia nanti decline, sebelum decline pada saat maturity, ini kita sudah bisa menciptakan satu inovasi, sehingga ketika decline ini kita sudah muncul satu inovasi baru untuk menjaga sebuah produk kita itu tetap stabil di pasarannya. Nah, kemudian dari sisi harga, harga ini penting. Nah, secara umum pendekatan penetapan harga itu ada 3 pertimbangan, ada cost based pricing, value based pricing, kemudian competitive based pricing. Kalau cost based pricing ya itu tadi, dasarnya adalah biaya. Bagaimana menciptakan biaya yang lebih rendah supaya harganya bisa kompetitif, bisa lebih murah dibanding pesaing. Kalau value berarti nilai, ya kan? Bagaimana kita menciptakan satu nilai tambah. Salah satu contoh misalnya kita jual tempe, kalau di pasar harganya lebih murah, tapi ketika tempe itu kita jual misalkan di
ke store, kemudian dikemas, ada merek, ada kemasan yang baik, lah itu harganya bisa berbeda. Kemudian competition based pricing ini didasarkan atas kondisi persaingan. Persaingan seperti apa, elastisitas harganya seperti apa, dan kemudian kita menentukan yang namanya harganya. Dari sisi distribusi itu ada yang saluran satu, berarti dari distributor langsung kepada user. Saluran dua, distributor, kemudian ke produsen, baru ke konsumen. Ya, dari produsen ke distributor ke konsumen. Saluran tiga, berarti distributor grosir, produk konsumsi, grosir, pengecer, konsumen. Ya. Saluran 4, ada produsen, kemudian turun ke agen, ya kan? Agen turun ke grosir, grosir turun ke pengecer, pengecer baru ke konsumen. Ya, masing-masing ini punya kelemahan dan kelebihan. Tapi sebetulnya sekarang di era sekarang ini justru bagaimana saluran ini dipangkas seefisien mungkin. Makanya sekarang persaingan itu menjadi semakin ketat. Jadi perusahaan skala besar, skala menengah, skala kecil itu bersaing pada area pasar yang sama. Nah, ini yang membuat akhirnya tingkat persaingan saat ini menjadi sangat ketat. Nah, aktivitas promosi itu apa saja? Ada advertising, ada personal selling, ada public relation, ada sales promotion. Jadi ini gambaran dari apa yang kita pelajari pada saat ini di topik perencanaan strategik dan kegiatan pemasaran. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Ini pada sudah bisnis semua, nggak mau tanya apa yang sudah dijalankan di bisnisnya. Mbak Nikomang, silakan. Atau Mbak Nikadek, ada yang tanya? Siapa? Silakan, ada yang bertanya? Cukup jelas? Sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, saya yang bertanya ya. Ya. Mbak Niwayan Eka, sekarang udah bisnis apa tadi? Bisnis orang tuanya bidang apa? Saya belum masuk ke dunia bisnis, Pak. Belum. Saya masih fokus untuk Belajar. kuliah. Oke, bagus. Kalau di Bali itu dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, apa kira-kira yang dilakukan oleh para usaha kecil di sana? Usaha kecil dan menengah. Terasa nggak dampaknya? Terasa, Pak. Terasa, Pak. Sangat terasa, dampaknya, Pak. Coba jelaskan, kira-kira seperti apa dampaknya terhadap pasar di Bali? Ya, dampaknya ke pariwisata sih lebih banyak ya, Pak, menurut saya, Pak. Ya. Karena memang sektor utama yang di Bali kan sektor pariwisata. Kalau pariwisatanya melemah, sektor ekonomi lainnya jadi ikut lemah kan? Ya, orang jualan jadi sepi. Ya. Kalau tuh pasarnya sepi, akhirnya produsennya juga nggak bisa produksi, nggak bisa jualan. Ya. Makanya kemarin itu saya mengajukan sebuah riset, saya mau menciptakan aplikasi bisnis digital untuk membantu UKM dalam membangun daya saing di pasca pandemi COVID-19. Itu tujuannya saya mengkolek data, nanti berdasarkan kolek data itu kira-kira apa yang masih bisa di-create oleh UKM yang ada. Pasti ini kan akan terpolarisasi ya. Bisnis-bisnis yang ada ini akan ada yang nantinya terdegradasi karena situasi. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh UKM? Ya, contoh sederhana aja bisnis makanan. Contoh bisnis kuliner ya. Jadi sekarang bisnis kuliner itu udah beda. Ya kan?
Kalau dulu orang tidak memperhatikan faktor higienis, sekarang orang memperhatikan faktor higienisnya. Tidak hanya sekedar taste atau rasa. Ya. Orang tidak hanya berpikir, nah, salah satu contoh misalkan, orang sekarang cenderung suka makan di resto terbuka. Makanya kenapa Tuku Kopi itu di-launch setelah MBKM dan langsung booming. Ya. Karena dia menghindari orang berkumpul dalam satu ruangan. Itu salah satu konsep bisnis yang dibangun dengan menyesuaikan pandemi COVID-19. Jadi dia tidak memberikan space di dalam ruangan supaya orang tidak ada di dalam, tidak berkumpul di dalam ruangan, tapi di luar ruangan. Nah, orang menjadi merasa safety kalau dia di luar karena udaranya bisa lepas, bisa langsung dan sebagainya. Dan tidak harus berkerumun dengan banyak orang. Itu ternyata efektif dan booming. Itu contoh ya. Contoh bagaimana kita mengadop kondisi perubahan lingkungan yang ada dengan strategi baru sehingga produk yang kita jual itu bisa laku. Nah, selama ini kalau kuliah sudah dapat kuliah manajemen pemasaran ya? Sebelumnya sudah, Pak. Sudah ya? Nah, jadi mohon maaf juga kalau misalnya penjelasan saya masih kurang enak dibandingkan dosen sebelumnya ya. Pasti ada perbedaan ya. Basic saya memang lebih banyak ke dunia praktek ya. Saya lebih suka mengamati, suka riset, kemudian suka. Makanya saya di BDS Provider itu cukup lama dulu. Saya jadi sekjennya di Jawa Timur. Business Development Service, jadi jasa pengembangan bisnis untuk para UMKM. Jadi harus aktif ya, tanyakan apa. Kalau biasanya mahasiswa saya di Narotama itu, saya Mohon maaf, Pak. dekat. Saya mau sedikit bertanya. Ya, Mungkin silakan. agak menyimpang Nggak apa-apa. dari... Saya mau nanya, Pak. Kan sekarang kita lagi ada di semester 5. Kita juga sedang menyusun proposal ya, Pak ya. Terus gimana sih cara kita menentukan grand theory apa yang harus kita pakai untuk memayungi sebuah penelitian kita itu, Pak? Misalnya kayak teori recent action kayak gitu. Teori plan behavior, gimana cara kita menentukan untuk kita harus pakai teori ini di proposal kita atau teori yang lain kayak gitu. Gimana cara kita menentukan itu, Pak? Ya, caranya dengan membangun peta teori. Ya, peta teori itu dibangun berdasarkan grand teorinya. Contohnya misalkan pemasaran. Generik teorinya pemasaran itu apa? Contohnya kayak saya misalnya strategik ya. Generik teorinya adalah generik teori strategik dari Michael Porter misalkan begitu. Nah, Michael Porter itu atasnya siapa lagi? Teori ekonominya Adam Smith, bicara tentang supply and demand, elastisitas. Ya. Jadi mulai dari awal ketika teori muncul sampai pada teori terbaru. Dan teori terbaru tentang persaingan ini apa? Misalnya execution strategic. Nah, execution strategic ini siapa? Kaplan Norton dan lain sebagainya. Itu di breakdown dari situ. Yang paling gampang caranya ya kita melihat contoh-contoh riset ya. Contoh-contoh riset di bidang pemasaran, kita grand teorinya seperti apa, kemudian kita bangun lagi peta teorinya yang relevan, yang sesuai dengan penelitian kita. Tapi kalau di level sarjana itu sebetulnya kan targetnya bukan menemukan teori baru, ya kan? Tapi targetnya adalah Anda memahami konsep, kemudian Anda bisa mengimplementasikan konsep tersebut, dan Anda bisa menganalisis. Jadi targetnya kan dianalisis, pembahasan dianalisis. Targetnya ke sana. Anda bisa, kalau untuk lebih detailnya, Anda bisa lihat di YouTube saya tentang bagaimana menentukan judul masalah. Itu ada bimbingan saya yang saya guidance untuk bagaimana dia menentukan. Contohnya dia tertarik dengan Tokped,
Tokopedia ada satu fenomena yang menurut dia itu bagaimana kemudian berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dia menemukan masalah. Berdasarkan masalah dia menemukan dukungan teorinya seperti apa, itu ada penjelasannya di YouTube saya, nanti bisa dilihat lebih detail ya Mbak Nimai. Jadi gambarannya seperti itu, secara garis besar seperti itu. Tapi sebetulnya yang intinya yaitu tadi, kalau saya sih menekankan kepada mahasiswa saya, yang terpenting ketika Anda melakukan skripsi, itu Anda harus benar-benar berangkat dari fenomena yang terjadi, sehingga Anda benar-benar menemukan masalah. Ya, jangan sampai kemudian penelitian Anda ini jadi sampah. Penelitian jadi sampah maksudnya apa? Ya, tidak memberi manfaat sebagai objek yang kita teliti. Makanya dari itu benar-benar ketika kita menemukan objek riset kita, itu kemudian dilihat dia mengalami fenomena seperti apa dan apa yang menjadi akar masalahnya, dan berangkat dari akar masalah itu kemudian Anda melakukan sebuah riset, sehingga ketika nanti riset itu menghasilkan temuan, menghasilkan kesimpulan, maka kesimpulan itu bisa menjadi satu rekomendasi. Antaranya kalau S1 itu di situ. Ya. Kalau S2 Anda harus bisa menemukan solusi dan mengembangkan. Dia ada analisis dan pengembangan. Kalau di S3 Anda harus bisa menemukan novelty. Novelty-nya dalam bentuk apa? Anda bisa menemukan konsep baru, teori baru berdasarkan sintesis dan berdasarkan analisis kemudian disintesiskan dan akhirnya menemukan satu konsep baru atau teori baru. Jelas Mbak Niwayan? Jelas Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang lain? Dari saya, Pak. Ya, silakan Mbak Luputu. Bagaimana cara mengatasi, kan tadi Bapak ada bilang yang untuk mendapatkan laba yang berkelanjutan. Nah, misalnya nih Pak, ada kayak satu usaha, tapi dia tidak bisa menemukan laba yang berkelanjutan itu dalam jangka waktu yang panjang. Gimana solusinya, Bapak? Kata kuncinya solusinya di pelanggan. Ketika Anda bisa mempertahankan pelanggan Anda, ya pasti Anda akan bisa mempertahankan laba Anda. Ya kan? Maka ekstrimnya tadi seperti Kotler, Peter Drucker tadi mengatakan, ya kan? Pelanggan itu raja, customer is king. Jadi Anda harus yang namanya supaya Anda bisa, supaya mereka tetap memperhatikan Anda, ya Anda harus concern ke dia. Concern itu maksudnya apa? Ya hubungannya harus dekat. Anda bisa tahu apa yang menjadi keinginannya dia. Ketika dia punya komplain, segera Anda handling komplain tersebut, sehingga itu bisa membuat meminimalisasi ketidakpuasan daripada konsumen kita. Kalau konsumen puas, ya otomatis dia akan tetap membeli barang Anda. Makanya ada istilah yang namanya retention customer. Jadi retention itu tidak hanya retention pegawai, tapi juga retention customer. Makanya dalam teori strategik itu dikatakan kalau Anda ingin memiliki keunggulan strategik, maka Anda juga harus bisa, di samping Anda bisa merespon apa yang menjadi need and want-nya customer, Anda juga harus bisa menciptakan yang namanya approachability. Approachability itu Anda berbagi keuntungan dengan pelanggan Anda. Ya kan? Ini pernah satu contoh sederhana saja. Kalau Anda masuk ke pasar, kemudian Anda lihat, orang jual tahu di situ laris ya. Laris ya. Misalkan begitu. Tiba-tiba Anda kemudian ikutan jual tahu. Kira-kira ada yang beli nggak? Atau selaris orang yang jual tahu tadi laris? Enggak. Karena saya pernah meriset. Belum tentu. Pastinya enggak. Kenapa? Karena orang yang sudah existing menjual tahu di situ, dia melakukan yang namanya retention customer. Bentuknya apa? Salah satu contoh nanti ketika dia menjelang
apa kalau di Jawa ini kan hari raya ya, itu selalu ada bonus buat customernya. Entah itu dikasih baju, entah itu dikasih, itu yang membuat akhirnya customer itu nggak bisa lepas sama dia. Jadi akhirnya yang sebelah ini nggak laku-laku jualan. Itu contoh. Jadi ketika Anda punya pelanggan, rawat pelanggan itu, maintain pelanggan itu dengan sederhana aja. Ya paling mudah misalkan di WA, bikin grup WA, bikin bahkan yang menarik, saya pernah melakukan sebuah riset, salah satu keunggulan usaha kecil itu personal touch-nya dia itu yaitu tadi ada emosional, bisa ngurumpi, bisa ngutang, misalkan begitu, ya kan? Bisa. Jadi hubungan emosional itu yang dibangun. Kalau dia sudah ada hubungan ikatan emosional, itu akan mengikat pelanggan kita. Jadi gitu ya, Mbak Luputu, ekstrimnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Sangat membantu sekali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Cukup jelas? Kalau sudah cukup, apa bisa diakhiri? Atau masih ada pertanyaan? Kuliah berlanjut lewat e-learning ya. Jadi nanti di e-learning itu ada forum diskusi, Anda harus ngisi di forum diskusi itu. Setelah itu ada tugas, Anda harus mengerjakan tugas itu dan diupload di assignment yang ada di e-learning itu. Tugasnya simpel-simpel kok. Sederhana-sederhana. Intinya tugas itu hanya memastikan bahwa Anda paham. Ya. Kalau Anda tidak paham, ya Anda bisa tanyakan lewat forum diskusi yang ada di e-learning itu. Untuk absennya kita absen di YouTube tuh Pak ya? Bisa di YouTube, di sini juga bisa. Ini kan saya rekam otomatis. Ya. Bisa juga di e-learning itu sudah otomatis terrecord. Anda hadir, Anda online itu langsung otomatis masuk ke presensi. Kalau presensi jangan khawatir. Semuanya terrecord ya. Baik, Baik Pak, terima kasih. Jelas ya. Baik, Sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya. Terima kasih juga perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa memberi manfaat buat para mahasiswa sekalian. Dan ingat, jangan lupa bahagia. Tetap semangat dan tetap berprestasi. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam, Terima kasih. Ya. Selamat malam Pak, terima kasih.